Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saudara Chu Feng, tunggu aku, teriak Li Lei. Ketika Chu Feng berjalan keluar dari ruang makan, dia awalnya berencana untuk kembali ke kediamannya sendiri. Namun dia tidak berharap, bahwa Li Lei benar-benar mengejarnya dengan kegembiraan yang luar biasa. Saudara Li Lei, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Melihat Li Lei mengejarnya, Chu Feng bertanya dengan bingung. Sendirian itu sangatlah membosankan. Mungkinkah aku bisa pergi ke kediaman saudara Chu Feng, dan menikmati malam di sana? Balas Li Lei sambil menggaruk kepalanya dengan satu tangan, dan dia berkata dengan cara yang memalukan. Kami adalah dua pria, kenapa harus ada malu untuk menghabiskan malam di kamar yang sama? Ayo pergi. Aku kebetulan ingin bertanya tentang situasi hutan Cianwood Selatan juga, ucap Chu Feng. Sementara Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai berjalan menuju kediamannya sendiri. Adapun Li Lei, dia mengikuti di belakang Chu Feng dengan penuh semangat. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, dia ingin memajukan hubungan antara dirinya dan Chu Feng, sehingga mereka bisa menjadi saudara yang baik. Setelah itu, Chu Feng bertanya pada Li Lei tentang beberapa hal tentang hutan Cianwood Selatan. Namun, karena Li Lei memiliki status yang terlalu rendah serta belum lama juga berada di sini, jumlah hal yang dia tahu sangatlah terbatas. Satu-satunya informasi yang dapat dianggap menarik adalah, bahwa beberapa hari yang lalu, Li Lei secara tidak sengaja melihat sekelompok besar tetua buru-buru meninggalkan hutan Cianwood Selatan. Tidak satu pun dari kelompok tetua itu adalah karakter biasa. Dan bahkan, pakaian yang mereka kenakan berbeda dari pakaian para tetua lainnya. Mereka mengenakan gaun tua berwarna biru tua. Warna gaun yang lebih tua, itu menandakan status dan juga kekuatan seseorang dalam hutan Cianwood Selatan. Adapun yang biru tua, mereka menandakan bahwa para tetua memiliki status yang sangat tinggi. Setelah para tetua itu bergegas pergi, beberapa dari mereka sesekali akan kembali ke hutan Cianwood Selatan. Namun, mayoritas dari mereka belum juga kembali. Adapun apa yang harus dilakukan oleh para tetua, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Singkatnya, banyak murid yang tahu tentang masalah para tetua yang pergi ini, dan merasa bahwa suatu peristiwa besar segera terjadi. Namun, mereka tidak dapat menebak apa yang akan terjadi pada acara besar itu. Dengan cara ini, Chu Feng menghabiskan malam di hutan Cianwood Selatan. Pagi-pagi sekali di keesokan harinya, dengan Li Lei menunjukkan jalan, Chu Feng tiba di sebuah alun-alun. Itu sudah banyak murid berada di alun-alun ini. Dikatakan juga bahwa setiap pagi mereka akan berkumpul di lokasi ini, karena akan ada tetua yang akan datang. Itu terutama untuk memberi mereka beberapa petunjuk dalam kultivasi, dan juga memberi tahu mereka tentang aturan hutan Cianwood Selatan. Setelah itu, mereka akan dituntun untuk melakukan beberapa pelatihan. Ini adalah pelatihan umum sehari-hari hutan Cianwood Selatan. Kemudian, Chu Feng memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan bahwa di alun-alun ini, selain orang-orang dari wilayah Laut Selatan, itu ada juga sekelompok anak muda. Semua umur mereka tidak tua, dan kultivasi mereka juga tidak terlalu kuat. Dapat dikatakan juga, bahwa mereka hampir setara dengan orang-orang yang datang dari wilayah Laut Selatan. Melihat penampilan yang tidak terorganisir dari kelompok orang ini, serta para tetua yang tidak muncul, Chu Feng menyadari bahwa mereka seharusnya ditempatkan dengan murid-murid berkualitas rendah. Pendidikan yang mereka terima, ini juga relatif berkualitas rendah. Ini benar-benar menyebabkan Chu Feng menjadi sangat terdiam. Jika dia tahu ini masalahnya, dia mungkin akan berbohong kemarin dan mengatakan bahwa dia tidak datang dari wilayah Laut Selatan. Namun, setelah dengan hati-hati memikirkannya, Chu Feng merasa damai lagi. Lagi pula, ini adalah tempat di mana kekuatan seseorang menentukan segalanya. Kekuatan Chu Feng tidaklah lemah. Seperti kata pepatah, selama itu adalah emas,
maka ia pada akhirnya akan tetap bersinar. Selain itu, karena masih ada waktu sebelum hutan Qianwood Selatan akan mengirim murid-murid mereka yang luar biasa ke Gunung Qianwood, Chu Feng juga tidak terburu-buru. Apakah kamu, orang yang telah mempermalukan kakakku di depan semua orang tadi malam? Namun, tepat pada saat ini, suara wanita yang tajam tiba-tiba terdengar. Melihat ke arah sumber suara tersebut, Chu Feng melihat ada 5 wanita. Mereka berdiri 3 meter darinya. Kelima wanita ini semuanya memiliki penampilan dan kultivasi yang cukup baik. Terutama wanita yang memimpin kelompok itu, kulitnya itu sangat putih dan lembut. Sungguh, dia memang cukup cantik. Selain itu, kultivasinya adalah yang terkuat di antara kelompok 5 wanita ini, yaitu menjadi ahli peringkat 2 Martial Lord. Namun pada saat ini, alis wanita yang panjang dan indah itu mengerutkan keningnya. Bahkan ekspresi marah memenuhi seluruh wajahnya. Dia saat ini menggunakan tangannya yang putih mulus untuk menunjuk Chu Feng, dan seolah-olah ada kebencian besar di antara mereka. "Kamu siapa? Apakah kamu mengenal aku?" tanya Chu Feng. Chu Feng memeriksa wanita ini sekali lagi, dan memutuskan bahwa itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengannya. Karena dia pasti belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya, seharusnya tidak ada apapun di antara mereka. Saudara Chu Feng, itu adalah adik perempuan Shen Lang. Namanya adalah Shen Hong. Dia adalah cabai kecil terkenal di wilayah Laut Selatan. Dia bahkan lebih buruk daripada Shen Lang. Tepat pada saat ini, suara Li Lei terdengar di telinga Chu Feng. Ketika dia melirik ke samping untuk melihatnya, dia menemukan bahwa Li Lei sudah bersembunyi di belakangnya. Berdasarkan penampilannya, Li Lei ini juga sangat takut pada Shen Hong. Oh, jadi itu sebenarnya adik perempuan Shen Lang. Sangat menarik. Seseorang yang menjadi kakak tidak berguna, dan sebenarnya harus meminta adik perempuannya untuk keluar dan membela dia. Tadi malam, aku memang membuat segalanya menjadi sulit untuk kakak lelakimu. Namun kamu harus tahu lebih dulu, apa yang telah dilakukan kakak kamu. Aku hanya memberinya sedikit hukuman yang pantas diterimanya. Jika dia tidak dapat menerimanya, maka kamu dapat meminta dia datang dan menemukan aku, ucap Chu Feng. Setelah mengetahui identitasnya, Chu Feng tidak repot-repot memberinya wajah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi, dan dia tidak ingin repot dengan Shen Hong lagi. "Berhenti sekarang," teriak Shen Hong. Melihat bahwa Chu Feng mengabaikannya, seketika Shen Hong menjadi lebih marah. Sementara dia berteriak agar Chu Feng berhenti, dia mengulurkan tangan putih mulusnya. Dia ingin meraih Chu Feng dengan genggamannya, dan genggamannya ini bukanlah genggaman biasa. Isinya kekuatan Martial Lord peringkat 2, dan dia melakukan ini untuk menguji Chu Feng. Wush! Namun tepat pada saat telapak tangan Shen Hong hendak mencapai Chu Feng tiba-tiba berbalik. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun tatapannya sangat dingin. Melihat tatapan Chu Feng, tubuh Shen Hong mulai menggigil. Kemudian, seolah-olah dia ketakutan, dia berdiri dengan kosong. Adapun dengan matanya, mereka dipenuhi dengan rasa takut. "Benar-benar membosankan," ucap Chu Feng. Setelah menakuti Shen Hong dengan tatapan tunggal, Chu Feng mulai berjalan keluar dari alun-alun. Saudara Chu Feng, yang lebih tua akan segera datang. "Kemana kamu pergi?" Melihat bahwa Chu Feng pergi, Li Lei buru-buru bertanya. "Oh, aku akan berjalan-jalan di sini, dan aku akan segera kembali," jawab Chu Feng. Ketika Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia segera mulai melambung ke langit. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang ke pohon yang sangat besar, yang menjulang mencapai langit di kejauhan. "Shen Hong, ada apa? Mengapa kamu membiarkannya pergi?" Setelah Chu Feng pergi, 4 wanita di belakang Shen Hong segera menghampirinya, dan bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Hanya setelah mendengar pertanyaan dari keempat wanita itu, Shen Hong berhasil mengembalikan kesadarannya. Setelah dia dengan paksa menekan tubuhnya yang bergetar, dia membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata ini. "Orang itu tidak bisa dianggap mudah," ucapnya. Sebenarnya, Chu Feng tidak pergi jauh dari alun-alun.
Dia telah tiba di atas pohon besar, lalu menyembunyikan auranya dan mulai menatap langit biru. Pada saat ini, Chu Feng bisa melihat bahwa yang disebut tetua berpakaian biru itu, sekarang sedang terbang melalui langit biru menuju wilayah paling tengah hutan Qianwood Selatan. Kultivasi mereka sangat kuat, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah peringkat 5 Martial King. Mayoritas dari mereka, itu berada di atas peringkat 5 Martial Kings. Bahkan ada orang-orang yang kultivasinya mendekati puncak panggung Martial King. Orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Li Lei, yaitu para tetua dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi di hutan Qianwood Selatan. Pada saat ini, para tetua ini seharusnya telah kembali dari luar. Tampaknya, wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Sepertinya mereka membawa tekanan yang besar. Dengan suasana hati yang sangat menindas, mereka menghilang ke kedalaman hutan Qianwood Selatan. Agar para tetua ini diberangkatkan berulang kali, itu berarti pasti ada misi yang penting. Jujur sana, aku bertanya-tanya apa misi itu. Hanya ketika semua tetua menghilang, Chu Feng mulai bergumam pada dirinya sendiri. Alasan dia tiba-tiba meninggalkan alun-alun adalah, karena dia mendeteksi sekelompok aura kuat yang mendekati mereka. Karena itulah, ia memutuskan untuk memeriksa siapa yang sebenarnya memiliki aura semacam itu. Namun sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Saat perjalanan tidak membuahkan hasil, Chu Feng tidak repot-repot tinggal lebih lama. Terlepas dari kekuatan para tetua itu, jika instruktur tetua itu muncul dan tidak menemukannya, maka Chu Feng tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng bergegas kembali dan kembali ke alun-alun. Namun pada saat ini, alun-alun sudah dalam kondisi berantakan. Sekelompok besar orang mengepung pusat plaza dan membuat keributan. Chu Feng samar-samar bisa mendengar suara ratapan dan teriakan seorang wanita. Tampaknya itu adalah suara dari adik perempuan Shen Lang, yaitu Shen Hong. "Saudara Chu Feng, akhirnya kamu kembali," ucap Li Lei. Setelah melihat Chu Feng, Li Lei segera berlari. Dia memiliki ekspresi bingung di seluruh wajahnya. "Saudara Li Lei, apakah terjadi sesuatu?" tanya Chu Feng. "Saudara Chu Feng, kamu harus pergi ke sana dan membantunya. Kalau tidak, Shen Hong akan berakhir dengan sangat buruk," kata Li Lei dengan gugup. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu, dia meraih Chu Feng dan berlari ke arah di mana kerumunan orang berkumpul. Setelah bergegas ke kerumunan, Chu Feng menemukan bahwa di tengahnya ada ruang kosong. Di tempat itu, sebuah adegan yang menyebabkan seseorang merasa marah pun sedang terjadi. Seorang pria dengan kultivasi martial lord peringkat 3, itu dengan 3 pria lain yang menemaninya yang juga memiliki kultivasi martial lord peringkat 3, mereka sebenarnya secara paksa merobek rok Shen Hong di depan semua orang. Sambil merobek roknya, dia bahkan akan mencumbuinya. Dia sudah jelas ingin mengambil keuntungan dari Shen Hong. Selain itu, Shen Hong menggunakan semuanya untuk melawannya. Dia menangis dan berteriak, bahkan dia meraih dan mencakar. Namun, itu semua tidak berguna. Tanpa menyebutkan bahwa kultivasi lawannya adalah peringkat yang lebih tinggi dari miliknya, kesenjangan antara kekuatan pertempuran yang mereka berdua miliki juga sangat lebar. Di depan orang itu, Shen Hong seperti domba kecil yang tidak berdaya, yang telah menemukan serigala jahat yang kelaparan dan haus. Dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Namun, hal yang menyebabkan Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa adalah, bahwa tidak hanya tidak ada yang menghentikan pelecehan semacam ini di siang hari bolong, bahkan banyak orang malah mulai mendiskusikan pertunjukan dengan antusiasnya, itu dengan ekspresi gembira di seluruh wajah mereka. Begitu banyaknya, sehingga bahkan ada beberapa pria yang matanya sudah mulai bersinar. Pandangan mereka tertuju pada Shen Hong. Mereka mengantisipasi agar pria itu benar-benar merobek rok Shen Hong terpisah sesegera mungkin, sehingga tubuhnya yang seperti batu giok yang cantik dapat terekspos sepenuhnya. Secara otomatis, mereka ingin menonton siaran langsung itu di tempat dengan segera.
Meskipun mungkin satu hal bagi penghuni asli Tanah Suci Martialism ini untuk bertindak seperti ini, tetapi bahkan orang-orang dari wilayah Laut Selatan tidak mau repot-repot membantunya. Terlebih lagi, bahkan kakak laki-laki Shen Hong seperti Shen Lang, dia juga berada di antara kerumunan. Meskipun ia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, menggertakkan giginya dengan marah, dan dengan kuat mengepalkan tinjunya. Tetapi karena musuhnya berada di peringkat 4 Martial Lord yang dapat dengan mudah menaklukkannya, itulah sebabnya dia tidak melangkah keluar untuk menghentikan apa yang terjadi. Dia malah berdiri di sana ketika dia melihat pakaian adik perempuannya lepas landas, dan bahkan dihina di depan semua orang. Saudara Li Lei, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, Chu Feng tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia menoleh ke Li Lei dan bertanya. Pria yang menyerang Shen Hong itu disebut Han Xi. Telah dikatakan bahwa latar belakang keluarganya sangat kuat, dan juga memiliki kehebatan yang nyata di seluruh hutan Qianwood Selatan. Salah satu tetua di keluarganya saja, itu bahkan hampir berhasil menjadi kepala sekolah hutan Qianwood Selatan. Dapat dikatakan juga bahwa statusnya di hutan Qianwood Selatan ini, adalah yang kedua setelah kepala sekolah. Jadi, meskipun Han Xi ini hanya menjadi murid hutan Qianwood Selatan, dia sudah menjadi hegemoni kecil sehingga tidak ada yang berani menyinggungnya di hutan Qianwood Selatan. Sebelumnya bahwa Shen Lang tidak mengetahui identitas Han Xi ini, lalu secara tidak sengaja menabraknya, dan kemudian bahkan berselisih dengannya. Han Xi Pin mengumumkan identitasnya, dan kemudian memberitahu Shen Lang untuk mengakui kesalahannya sambil berlutut. Meskipun Shen Lang adalah seorang tiran di wilayah Laut Selatan, tapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi Han Xi setelah mengetahui identitasnya. Awalnya, dia telah berencana untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Namun, tepat pada saat itu, Shen Hong segera muncul. Dia bahkan naik dan mencoba berdebat dengan Han Xi. Namun, siapa yang akan tahu bahwa Han Xi adalah individu yang tidak tahu malu. Menggunakan alasan bahwa Shen Hong telah merobek pakaiannya, dia memutuskan untuk membalas dendam dengan menggunakan metodenya sendiri, dan bersikeras bahwa dia harus merobek pakaian Shen Hong sebelum semua orang hadir. Lihatlah dia merasakan dan meraihnya sepanjang waktu, sehingga benda miliknya di sana sudah menembaki langit sekarang. Bagaimana ini bisa sesederhana itu, hanya dengan cara merobek pakaian Shen Hong? Ini namanya pelecehan publik. Sebelum semua orang hadir, dia mencoba merasakan tubuh Shen Hong. Meskipun Shen Hong ini sama dengan Shen Lang dan sama-sama akan mengandalkan kekuatannya untuk menggertak orang lain, dan bukan seseorang yang disukai orang, tapi dia bagaimanapun juga adalah seseorang dari wilayah Laut Selatan kita. Jika hal-hal yang terjadi hari ini menyebar, wajah kita semua dari wilayah Laut Selatan akan hilang tanpa bisa diperbaiki. Kami yang berasal dari wilayah Laut Selatan, kini telah dipandang rendah di hutan Qianwood Selatan. Setelah hari ini, bukankah kita akan dipandang rendah lebih jauh? Saudara Chu Feng, aku tahu bahwa permintaan aku ini sangat kasar. Namun, aku berharap bahwa kamu akan membantu dan menghentikan Han Xi itu, hingga paling tidak, kesucian Shen Hong dapat dipertahankan. Li Lei meminta bantuan dengan tulus. Apakah hal ini tidak mudah untuk diselesaikan? Sebaiknya kamu pergi dan panggil seorang tetua, kata Chu Feng. Sejujurnya saja, tetua yang bertanggung jawab di sini sudah tiba lebih awal. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, dia pergi tanpa masuk ke alun-alun. Awalnya, aku berpikir bahwa tetua itu pergi untuk memanggil para tetua lainnya. Namun hingga sekarang, bahkan dia belum kembali. Menurut pendapat aku, dia telah memutuskan untuk menutup matanya, dan berpura-pura tidak melihat ini. Li Lei berkata, kalau begitu, maka masalah ini adalah sesuatu yang bahkan para tetua tidak berani urus. Keluarga Han Xi ini, status mereka di hutan Qianwood Selatan ini benar-benar tidak rendah. Jika aku, dengan status aku sebagai murid berani berdiri saat ini, maka apa yang menurut kamu akan terjadi? Chu Feng tersenyum ketika dia bertanya pada Li Lei. Iya, aku benar-benar kacau, Saudara Chu Feng,
akulah yang kacau. Aku hanya berpikir bahwa karena yang lain menolak untuk peduli dengan ini, dan hanya kamu di antara kita dari wilayah Laut Selatan yang memiliki kemampuan untuk ikut campur. Namun, aku tidak memikirkan faktanya bahwa Hansi mungkin tidak mau memaafkan kamu, karena kamu telah merusak perbuatan baiknya. Itu adalah satu hal jika hanya dia, namun kekuatan keluarganya sangat kuat. Maka bukan hal yang mustahil bagi Hansi untuk membunuhmu. Iya, aku benar-benar kacau. Aku hampir menyebabkan kematian saudara Chu Feng. Aku benar-benar kacau, ucap Li Lei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Li Lei langsung menyadari kesalahannya. Tidak hanya dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak tertandingi, dia bahkan mengangkat telapak tangannya, dan bahkan menamparkan wajahnya dengan kejam. Melihat bahwa Li Lei terus menamparkan dirinya berulang kali, dan melihat bahwa pipinya sudah memerah, Chu Feng tiba-tiba saja bertindak. Dia meraih lengan Li Lei yang berulang kali, dan tanpa ampun menamparkan wajahnya. Chu Feng tahu bahwa Li Lei tidak sengaja mencoba untuk menyakitinya. Hanya saja, dia terlalu baik untuk membantu orang lain. Dibandingkan dengan orang lain di wilayah Laut Selatan, dia dapat dianggap memiliki tulang punggung yang bermoral. Jadi, seperti apa yang dia katakan, dia hanya berpikir tentang cara menyelamatkan Shen Hong, dan lupa bahwa Hansi dan mereka bukanlah individu yang mudah ditangani. Jika Chu Feng masuk, itu akan sama dengan merusak perbuatan baik Hansi. Kalau begitu, Hansi pasti tidak akan membiarkan Chu Feng pergi, itu semudah bagaimana dia menangani Shen Hong. Dengan demikian, Chu Feng tidak menyalahkan Li Lei. Setelah menghentikannya untuk terus menamparkan dirinya sendiri, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Brother Li Lei, dunia ini punya caranya sendiri. Adapun keadilan, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang mudah ditegakkan. Terkadang, sangat mungkin untuk menyebabkan darah seseorang mendidih, dan kemudian kehilangan nyawa seseorang dalam proses itu. Namun, jika seseorang harus melihat tanpa mengangkat jari dan menonton ketika Shen Hong terus dipermalukan dan diserang hanya karena seseorang mungkin kehilangan nyawanya, maka perbedaan macam apa yang akan terjadi antara aku dan mereka semua?" Chu Feng mengatakan kata-kata ini sambil mengarahkan pandangannya, itu ke arah orang-orang dari wilayah Laut Selatan. Mereka semua memiliki wajah yang dipenuhi amarah. Banyak dari mereka seperti Shen Lang, yaitu hanya mengepalkan tangan dengan erat di balik lengan baju mereka masing-masing. Namun tidak ada satu orang pun yang berani tampil menonjol, dan mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Li Lei diam-diam menundukkan kepalanya. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng ini tidak dimaksudkan untuknya, tapi dia tahu betul bahwa dia tidak berbeda dari orang-orang di wilayah Laut Selatan. Mengapa dia hanya berpikir untuk mencari bantuan Chu Feng, lalu menyuruh Chu Feng keluar dan tidak berani melakukannya sendirian? Itu karena dari lubuk hatinya, dia sangat takut akan bahaya. Pada saat ini, Li Lei merasa lebih jijik dengan dirinya sendiri. Dia merasakan betapa kecilnya pikirannya yang salah, dan juga tidak manusiawi baginya untuk mencoba mengirim Chu Feng keluar. Namun pada saat ini, Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan reaksi Li Lei. Sebagai gantinya, dia langsung berjalan ke sisi Shen Lang, lalu mengangkat kakinya dan langsung menendang Shen Lang ke tanah. "Bajingan! Siapa sih yang menendang kakekmu ini?" teriak Shen Lang sudah dipenuhi dengan kemarahan. Tiba-tiba saja ditendang ke tanah, itu menyebabkan kemarahannya melonjak melalui atap. Dia berpikir itu kalau adalah seseorang dari wilayah Laut Selatan yang menendangnya. Karena itu, dia berbalik dan segera dengan keras menghujani orang itu. Itu, ternyata kamu," ucapnya. Namun, ketika dia melihat orang itu berdiri di belakangnya, dia segera tutup mulut dan menelan kata-kata berikut yang dia rencanakan untuk katakan. Seketika mengganti amarahnya, wajahnya sekarang ditutupi ekspresi ketakutan. Itu karena setelah hal-hal yang terjadi tadi malam, meskipun dia merasa sangat membenci Chu Feng di dalam hatinya, tapi dia juga sangat takut padanya. Itulah alasan mengapa dia bereaksi seperti itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.